Selamat datang di Historia Veritas. Dalam video ini kita akan membahas sebuah entitas yang telah mengubah jalannya sejarah dunia. Tidak hanya terkenal karena perannya dalam Perang Dingin, entitas ini juga menjadi simbol dari pengawasan massal dan operasi spionase yang mendalam, yang mempengaruhi hampir setiap aspek dari kehidupan masyarakat Soviet pada waktu itu. Inilah KGB, agen mata-mata Rusia yang mengubah sejarah dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai besi itu? Apa yang mendorong KGB untuk menjalankan misi mereka? Dan bagaimana mereka berhasil menjadi salah satu kekuatan intelijen yang paling ditakuti dan penuh misteri sepanjang masa? Mari kita telusuri kisah penuh intrik, rahasia, dan pengaruh besar dari badan intelijen yang telah menggoreskan namanya dalam sejarah. Semuanya dimulai dari revolusi Bolshevik pada tahun 1917 ketika Vladimir Lenin dan Partai Komunis berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar dan mendirikan negara Soviet yang baru dalam menghadapi ancaman-ancaman dari kelompok anti-revolusi dan negara-negara asing. Lenin membentuk CK, yaitu Badan Keamanan yang pertama untuk melawan musuh revolusi dan menjaga kestabilan baru. Namun, era Stalin yang dimulai pada akhir 1920-an membawa perubahan besar. NKVD atau Narodny Komisariat Vnutrenih Del, atau dalam bahasa Indonesia artinya Komisariat Rakyat untuk Urusan Dalam Negeri, menjadi alat yang paling kuat dalam menindas oposisi politik, baik dalam negeri maupun di luar negeri. NKVD bertanggung jawab atas pembersihan besar-besaran yang menyebabkan jutaan orang hilang, dipenjara, atau dibunuh atas dasar tuduhan yang seringkali tidak mendasar. Setelah kematian Joseph Stalin pada tahun 1953 dan di bawah kepemimpinan Nikita Khrushchev, Uni Soviet berusaha untuk mengurangi ketegangan internal dan memperkenalkan beberapa reformasi. Pada tahun 1954, NKVD dibubarkan dan sebagai penggantinya didirikanlah KGB, Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti atau Komite Keamanan Negara. KGB menjadi badan yang lebih terorganisir dan lebih fokus pada fungsi intelijen dan kontra-intelijen, meskipun tetap memiliki kekuasaan yang luas dalam mengawasi dan menindak setiap potensi ancaman terhadap negara. KGB memiliki struktur yang sangat terorganisir dan dibagi menjadi beberapa divisi utama, masing-masing dengan fungsi dan tugas yang spesifik. Yang pertama ada PGU, Perehodnaya Gosha Upravlenia atau Direktorat Intelijen Luar Negeri. Divisi ini memiliki tanggung jawab utama untuk mengumpulkan informasi dari negara asing dan melakukan operasi spionase internasional. Spionase adalah suatu praktik pengintaian atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Selama Perang Dingin, PGU sangat aktif dalam melakukan infiltrasi terhadap negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. KGB tidak hanya mencuri informasi, tetapi juga mengirim agen-agen mereka untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara Barat melalui manipulasi politik dan ekonomi. Yang kedua yaitu DJB, Direktorat Gosudarstvenoi Bezopasnosti atau Direktorat Keamanan Negara. Divisi ini bertugas untuk mengawasi setiap individu di Uni Soviet. DJB mengawasi kehidupan sehari-hari warga negara, memastikan bahwa tidak ada yang menyebarkan propaganda anti-Soviet atau melakukan tindakan yang dapat merusak stabilitas pemerintah. Mereka juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap gerakan-gerakan pro-demokrasi dan kelompok-kelompok yang dianggap subversif atau upaya pemberontakan. Yang ketiga adalah divisi kontra-intelijen. Tugas utama divisi ini adalah untuk memerangi spionase asing dan memastikan tidak ada agen asing yang berhasil menyusup ke dalam pemerintahan Soviet. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengungkap agen ganda yang bekerja untuk pihak Barat dan memastikan bahwa tidak ada yang membocorkan informasi sensitif negara. Yang terakhir adalah divisi pengawasan politik dan propaganda. KGB berperan besar dalam mengendalikan informasi di Uni Soviet. Mereka mengawasi media, menerbitkan propaganda, dan mengendalikan narasi publik mengenai isu-isu internasional.
Divisi ini juga memainkan peran penting dalam mengontrol oposisi internal, memastikan bahwa hanya ideologi komunis yang mendapat tempat di ruang publik. Perang Dingin atau Cold War terjadi dari tahun 1947 sampai tahun 1991 adalah periode ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet serta sekutu masing-masing. Istilah Perang Dingin digunakan karena tidak ada perang besar berskala besar yang terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut. Tetapi masing-masing mendukung pihak yang berlawanan dalam konflik regional besar yang dikenal sebagai Perang Proksi. Ketika Perang Dingin mencapai puncaknya, KGB tidak hanya menjadi alat spionase utama bagi Uni Soviet, tetapi juga bertindak sebagai alat untuk melawan kekuatan dunia yang paling dominan, yaitu Amerika Serikat. KGB memiliki ratusan ribu agen di seluruh dunia, bekerja untuk memata-matai pemerintah Barat dan merusak pengaruh mereka di berbagai belahan dunia. Salah satu operasi KGB yang paling terkenal adalah infiltrasi mereka ke dalam CIA, Central Intelligence Agency Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, KGB berhasil merekrut sejumlah agen ganda di dalam pemerintahan Amerika Serikat yang memberikan informasi penting tentang operasi intelijen Amerika Serikat di seluruh dunia. Salah satu agen terkenal yang bekerja untuk KGB adalah Aldrich Ames, seorang analis CIA yang membocorkan informasi sensitif kepada Soviet selama lebih dari 1 dekade. Selain itu, KGB juga memainkan peran besar dalam menumbuhkan dan mendukung gerakan-gerakan revolusioner di negara-negara berkembang, seperti di Afghanistan, Kuba, dan Vietnam, yang semuanya memiliki hubungan erat dengan Uni Soviet. Mereka mendukung kelompok-kelompok komunis yang berperang melawan kekuatan kapitalis, sambil juga melakukan operasi sabotase dan penyebaran disinformasi untuk merusak upaya-upaya diplomatik Barat. Selama masa puncak kejayaannya, KGB tidak hanya dikenal karena keberhasilan mereka dalam mengumpulkan intelijen, tetapi juga karena keterlibatannya dalam operasi-operasi yang sangat kontroversial. Salah satunya adalah Operasi Trust yang terjadi pada tahun 1920-an, di mana KGB membentuk suatu organisasi palsu yang mengelabui kelompok-kelompok anti-Soviet untuk membongkar dari dalam. Namun, operasi KGB yang paling kontroversial tentu saja pembersihan besar-besaran yang dilakukan di bawah pemerintahan Stalin. Ribuan, bahkan jutaan orang yang dianggap sebagai musuh negara, baik anggota partai komunis, pemimpin militer, intelektual, atau masyarakat biasa, dihukum mati tanpa pengadilan yang adil. Banyak dari mereka yang hanya menjadi korban dari intrik politik dan paranoia yang merajalela di kalangan elit Soviet. Selain itu, KGB juga bertanggung jawab atas pengawasan ketat terhadap budaya dan seni. Mereka mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan dan menghancurkan karya seniman, penulis, atau intelektual yang dianggap subversif atau terlalu kritis terhadap rezim. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, KGB pun mengalami pembubaran besar-besaran. Namun, meskipun KGB sebagai organisasi resmi tidak lagi ada, banyak pejabat tinggi yang sebelumnya bekerja untuk KGB terus berperan penting dalam pemerintahan baru di Federasi Rusia. Badan-badan penerus seperti FSB, Federal Security Service, dan SVR, Foreign Intelligence Service, mengambil alih fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh KGB, tetapi dengan lebih sedikit perhatian terhadap pengawasan internal. Vladimir Putin, yang merupakan mantan agen KGB, menjadi presiden Rusia pada tahun 2000, dan banyak kebijakan dan pendekatan politiknya dipengaruhi oleh pengalaman dan ideologi yang diperoleh selama masa pelayanannya di KGB. Meskipun era KGB sudah berlalu, pengaruhnya terhadap politik Rusia saat ini tetap sangat kuat. Pemerintahan Rusia di bawah Putin seringkali menggunakan FSB untuk menanggapi ancaman eksternal maupun internal, dengan menggunakan metode yang mirip dengan yang pernah diterapkan oleh KGB. Beberapa observasi menganggap bahwa FSB dan Putin secara keseluruhan membawa kembali pola-pola pengawasan ketat dan kontrol terhadap oposisi yang serupa dengan masa lalu Soviet.
Kisah KGB adalah kisah tentang kekuatan yang menakutkan, kekuasaan yang terorganisir, dan cara-cara yang penuh intrik dalam mempengaruhi sejarah dunia. Meski sudah berakhir, warisan dari badan intelijen ini tetap ada, membentuk pola geopolitik dan hubungan internasional hingga hari ini. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang sejarah, intelijen, dan dampak politik dari organisasi seperti KGB, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita dari Historia Veritas, tempat kita mengungkap kebenaran sejarah yang tersembunyi. Jika ada ide tentang apa yang mau dibahas di video berikutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mari kita belajar sejarah.